A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Tuan-tuan guru dan puan-puan guru yang dirahmati oleh Allah dan keluarga besar NBO yang selalu dalam lintas Arafah dan Nyabar Rahmah menuju kebahagiaan di pagi hari ini. Semoga pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang bertugas untuk melaksanakan aktivitas hari ini dan tidak bersama kita, semoga juga mereka dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam teriring salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'id, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan keluarga besar NBO di mana saja berada, dan di pagi hari ini pertama kali dari jauh, dari timur Indonesia menyapa tuan-tuan dan puan-puan yang baru pagi hari ini jam 7 pagi. Alhamdulillah kita sudah jam 9. 2 jam, sudah 2 jam menikmati subuh dan mendapatkan sholat duha sambil menunggu waktu masuk jam 9. Masya Allah. Dan akhirnya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Kebanyakan di antara kita itu ada satu sunnah yang dilakukan oleh para nabi ketika menjelang bulan suci Ramadan, yaitu mempersiapkan diri, membersihkan diri, menata diri, memperbaiki diri, dan terus mengaktualisasi diri agar di bulan Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan itu dia memiliki kualitas di mana Allah mendidik dia selama 1 bulan menjadi roh-roh malaikat yang di mana tidak makan di waktu siang, tidak minum di waktu siang, tidak berhubungan badan suami istri di waktu siang, tapi mereka berenergi langit untuk menata rohani dan jasmaninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti terapi Rasulullah Muhammad SAW di dalam kaidah puasa atau dikenal dengan siam itu. Sehingga para ulama jauh-jauh sebelumnya, bahkan ada ulama yang 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka bergembira, mereka sangat happy, mereka begitu membuka jiwanya, tatapan matanya untuk membuat yang terbaik, oleh karena dia mereka selalu mengatakan kalau nanti tidak berjumpa dengan Ramadan, sehingga 6 bulan sebelumnya sudah mereka mempersiapkan diri, dan ketika masuk di bulan Rajab mereka mengikuti cara doa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami juga di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Oleh karena
Begitu mereka sudah menyiapkan kualitasnya ibadah, kualitasnya menyapa, kualitasnya rahmat, kualitasnya kasih sayang, kualitasnya baca Quran, kualitasnya berenergi, itu berjalan saja. Begitu datang bulan Ramadan, bulan Rajab, mereka meningkatkannya 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, dan masuk Syaban meningkat lagi. Bahkan di bulan Ramadan mereka berusaha agar setiap hari-hari Ramadan itu mereka memungut kunci surga yang Allah tanamkan di hari pertama bulan Ramadan sampai hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka begitu merasakan indahnya Ramadan, mereka mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita puasa sepanjang tahun?" Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Aku juga manusia biasa seperti kalian. Makan, tidur, beraktivitas. Puasa itu sebuah peluang dan kesempatan dalam 1 tahun 1 kali. Ketika kalian sudah menyelam ke dalam siam, ke dalam Ramadan, maka kalian berebutan di 6 bulan untuk datang di bulan Ramadan. Kalian rasa sedih di 20 hari pertama oleh karena di 10 terakhir Ramadan akan pergi. Oleh karena kalian sudah menyelam 6 bulan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya menggunakan kesempatan itu untuk keliling Papua secara keseluruhan, menyapa dari gunung, dari total 617 desa, untuk mengingatkan mereka tentang penguatan akidah dan semangat menyambut datangnya bulan Rajab, dan menghadirkan di dalam bulan Rajab sekaligus menyelam dengan bulan Syakban untuk bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang sudah terbiasa merasakan lezatnya Ramadan, maka baunya Ramadan, harumnya Ramadan, energi Ramadan, cahayanya Ramadan, pancarannya Ramadan sudah berebutan kepada mereka. Sehingga mereka bilang pada Nabi, bagaimana kalau puasa 1 tahun? Tapi Nabi menjawab, seperti tadi, saya sama seperti kalian, saya manusia, makan, minum, dan tidur. Tapi kalian ingin berpuasa, maka ada puasa Senin Kemis, ada puasa Yaumil Bid tanggal 13, 14, 15, dan kalian kalau mau juga berpuasa seperti Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sehingga kalian merasakan bahwa energi siam, energi puasa itu menata kalian berkualitas rohani, kualitas berkata-kata, kualitas memandang, kualitas mendengar, kualitas melangkah, kualitas membuat yang terbaik. Dan subhanallah, hari ini di tahun 1445 Hijriah, bertepatan dari bulan Desember masuk Januari dan masuk Februari, ditambah dengan kualitas berpolitik yang sesuai dengan insan yang tak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan seyogianya, sepantasnya siapa yang menjadi imam dalam perjalanan 5 tahun akan datang. Di antara 3 pasangan ini menjadi penambahan kepada kita bahwa Allah menempatkan kita di bulan Rajab, tapi di saat bulan Ramadan, bulan Syakban, kita membersihkan jiwa kita. Sehingga begitu datang Ramadan, gembiranya tak padam. Gembiranya tak berhenti oleh karena takut kalau 1 Ramadan biasa-biasa saja tanpa bekas. Takut kalau Ramadan itu hanya sekedar sebagai rutinitas sahur, buka puasa, dan tarawih, tapi tidak merasakan lezat di hari pertama, nikmat di hari pertama, ridha di hari pertama, berkah di hari pertama, rahmat di hari pertama,
rizki di hari pertama, energi di hari pertama, sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hidupnya adalah enjoy, gembira, happy, senang. Maka terapi 6 bulan itu kalau kita tidak sanggup, maka dimulai dari bulan Rajab. Itu memotivasi kepada setiap insan umatnya Muhammad SAW untuk bergembira, bersenang hati, beriang hati, bersuka cita dengan gembira. Sehingga kalau orang-orang tua pada tempo dulu di bulan Rajab, bahkan sudah belum masuk bulan Rajab, mereka sudah fokuskan mencari nafkah di 8 bulan yang lalu, di 6 bulan yang lalu. Dan begitu masuk bulan Rajab, mereka fokus, lidah mereka basah dengan ayat-ayat Allah. Mereka fokus pendengaran mereka mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka berfokus agar hadiah ilmu masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga begitu datang Ramadan, mereka siap segala-galanya. Lahir batin dengan tulus, dengan mengharapkan ridha Allah, dengan bersemangat. Sehingga yang masuk di dalam hati mereka adalah menjadi orang-orang atau kelompok yang bergembira di dalam datangnya bulan suci Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa yang menjadi energi bergembira itu? Pertama, hidup tidak ada beban dari bulan Rajab, bulan Syahban, sampai datang Ramadan. Tidak ada beban sedikit pun, kecuali kegembiraan. Walau di rumahnya hanya air putih yang menjadi sahur dan buka puasa. Karena luapan happy-nya, kesenangannya, ketaatannya, keimanannya yang mendorong dia mengatakan bukan air, bukan buka puasa, bukan sahur menjadi ukuran, tetapi dia membesarkan jiwanya bahwa aku lakukan ini oleh karena energi dekat dengan Allah. Ridho datang dari Allah. Rahmat datang dari Allah. Keberkahan datang dari Allah. Maka jangan mengeluh jika buat buka puasa hanya dengan korma, dengan kolak 1 piring, dengan roti, dengan pisang goreng. Bukan itu menjadi urusan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita semua, kullu bani Adam, wahai anak cucu Adam, seluruh amal ibadah adalah untukmu. Salat untuk dirimu, baca Quran untuk dirimu, zakat, infak, sedekah, wakaf untuk dirimu, pergi umroh di bulan Ramadan untuk dirimu, ila lahu siyam wa ana azazibihi, kecuali ibadah puasa itu kata Allah untukku. Seakan-akan sebagai hamba yang terhina menghadirkan jiwa berpuasa untuk memberi hadiah kepada Allah Rabbul Alamin atas mata, pendengaran, seluruh panca indera, anggota tubuh badan dibawa untuk menyerahkan Allah. Aku bersemangat untuk menghadiahkan engkau dengan ibadah saum ini sehingga terbang makin tinggi, menyelam makin dalam, sehingga dia tidak ada beban kecuali kebahagiaan. Lisannya diukir dengan Al-Quran dari bulan Rajab, Sya'ban, masuk hari-hari Ramadan. Tangannya berperan untuk membangun kepedulian dengan infak, sedekah, wakaf, dan dia membuat kepedulian lain dengan zakat di setiap hitungan.
Bahkan dia memisahkan hitungan zakatnya. Ini pendapatan jual motor, ini pendapatan dari warung nasi goreng, ini pendapatan dari cincin emas, gelang, dan anting, ini pendapatan dari mobil, ini pendapatan disusun masing-masing dengan dia keluarkan hitungan 2,5% agar hari-hari dia mengeluarkan kepedulian dengan zakat 2,5% kepada orang lain oleh karena semangat menata Ramadannya sehingga menyelamnya sedalam-dalamnya, terbangnya setinggi-tingginya, dan berjalan seluas-luasnya tanpa beban sedikit pun kecuali bahagia, happy, tenang, dan sesekali dia merasakan jiwa yang hina ini, jiwa yang tamat ini, jiwa yang sombong ini, jiwa yang rakus ini diberi perubahan oleh Allah bertemu dengan Ramadan secara sadar atau tidak sadar, bertemu dengan Allah. Ilalahu siyam wa ana azazibihi. Puasa itu untukku, maka aku sendiri yang membalasnya di saat dia berbuka, di saat dia minum air, di saat korma atau makanan masuk ke tenggorokannya, lalu dia mengatakan kepadaku dengan doanya yang terindah, ada kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Leherku sudah basah, tapi lisannya dari subuh sampai asar menuju maghrib zikir, baca Quran, dengar cerita-cerita keagamaan, ikut majelis, berjalan tanpa beban, kecuali mengambilnya tanpa batas. Seperti Allah memanggilnya di Ramadan tanpa batas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis qudsi Allah sampaikan kepada kita. Wahai anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu. Dan aku ciptakan dirimu untukku. Tapi mengapa kamu terlalu sibuk mengurus yang kamu ciptakan? Aku ciptakan untuk kamu. Lalu kamu melupakan dirimu untukku. Subhanallah. Seakan-akan Allah cemburu. 11 bulan lalu saya sudah kasih semua kepada kalian. Saya sudah kasih kesempatan kepada kalian. Maka datang satu bilang, aku minta dirimu, jiwamu, ragamu, keadaan hidupmu bersamaku dalam 1 bulan. Seakan-akan aku menjadikan jiwa kemanusiaanmu seperti malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Tapi kamu memiliki cahaya-cahaya keagungan. Di dalamnya ada rahmat. Di dalamnya ada kasih sayang. Di dalamnya ada energi kebersamaan. Di dalamnya kehidupan. Uhuwah. Di dalamnya terang benerang siang dan malam. Sehingga tidurmu, aku hadiah menjadi ibadah. Tapi jika engkau tidak beribadah, engkau berbaring saja, aku kasih engkau karena engkau menjaga kalau-kalau satu waktu di antara 1 hari di dalam Ramadan. Tidak ada nilai apa-apa untuk menjadikan wa ana adzibihi menuju aku Rabbul Alamin. Tuhan dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan datangnya Ramadan bukan dirasakan di saat akhir bulan Sya'ban. Tapi ulama tempo dulu mereka bergembira saat mendengar datangnya bulan Rajab. Bahkan ada yang 6 bulan. Mereka bergembira, berkesenang hati.
Dan ketika di depan Rasulullah mereka duduk mendengar apa yang disampaikan Nabi, mereka menangis. Terima kasih ya Rasulullah. Kau menghadirkan kami sepanjang hidup untuk menghadiahkan jiwa kami yang dikasih oleh Allah Rabbul Alamin, oleh Allah Tabaraka Ta'ala, agar membawa yang terhina ini, yang kotor ini, yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan maksiat dan kejahatan ini, menyerahkan kepada Allah seperti kami berdiri di Hajar Aswad dan kami berakhir di Hajar Aswad. Sebagai ibu, sebagai istri, mengambil peran terbaik untuk membuat yang terbaik. Melayani suami dan anak-anak seisi rumahnya, sahabat, bahkan tetangga, bahkan orang yang ada di masjid. Bisikilah kepada suami, apa hadiah ini kita beri kepada orang di tetangga dan di masjid jamaah kita? Apa yang kita bisa berikan kepada saudara-saudara kita yang bergabung di dalam NBO ini? Apa juga yang kita berikan kepada kabar-kabar yang kita mendengar ada orang yang lapar, ada orang yang sakit? Apa yang kita berikan? Agar setiap hari, walaupun nilainya kecil, tetapi hati berlapang-lapang untuk memberi oleh karena kita menjemput kebaikan terbaik, berenergi dari Allah di satu bulan itu. Tuhan dan Tuhan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan bila perlu di 10 hari terakhir, wahai suami, wahai istri, wakafkan 10 hari ini agar jiwa kita selalu ada di rumah Allah itikaf. Seperti Rasulullah yang ada di rumah di 10 hari terakhir. Jika di 20 hari pertama kita menghiasi rumah kita dengan ayat-ayat Allah, dengan kajian-kajian agama, dengan membuat keluarga menjadi aman di saat 2 bulan itu, 20 hari itu. Tapi kita bawa anak kita tidur merasakan bagaimananya tidur di surganya Allah selama 10 hari. Kita merasakan nikmatnya bagaimana rebah di bantal, di kasur yang ada di masjid. Bagaimana merasakan Nabi tidur di masjid. Bagaimana merasakan para sahabat merebah badannya di masjid. Sebentar dia bangun, wudhu, sunat 2 rakaat, lanjutkan dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran, menghitung giginya, menghitung taringnya, menghitung tubuh badannya, sehingga Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, bergaung sambut mengantar darah, menghiasi daging, mengukir tulang menjadi sehat, gerakan menjadi Al-Quran. Oleh karena makan sudah tidak ada di siang hari, minum sudah tidak ada di tiang hari, berhubungan badan dengan istri sudah tidak ada di siang hari. Al-Quran menjadi istri kita selama 1 bulan di siang hari itu. Gerakan infak sedekah menjadi istri suami kita. Lakukan agar tangan menjadi saksi, lisan menjadi saksi, mata menjadi saksi, gerakan kaki menjadi saksi, bahwa selama 1 bulan ini, dari kuku kaki sampai ujung rambut semua, mengambil semua kebaikan Ramadan itu untuk dekat kepada Allah Rabbul Alamin. Kadang-kadang kalau ada yang hilang di hari itu, menangislah jiwa ini. Rebahlah badan di rumah Allah. Kenapa 2 Ramadan saya tidak bikin apa-apa untuk jiwa raga saya? Kenapa 3 Ramadan perjumpaan dengan Allah seakan-akan ada beban? Karena pikiranku buka pakai apa? Tuhan dan Puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan pandangan itu, tapi bergembiralah bahwa umur adalah mutiara yang paling indah.
dan sangat mahal harganya. Lemari terbaiknya bukan dunia. Lemari itu ada di akhirat. Datangnya Ramadan itu menjadi ukuran bagaimana lemarimu terbaik. Karena umurmu menjemput sahur, jamaah di masjid, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, baca Quran sampai syuruk. Sesudah itu lanjutkan sampai duha. Sesudah itu kembali. Rebah badan sebentar. Duha selesai. Lakukan yang terbaik. Sampai takut kalau begitu aja ajan duhur. Saya dah sibuk dengan dunia. Aku mau di saat ajan itu. Aku sudah berjalan mengukir rumahku dengan telapak kaki kanan dan kaki kiriku. Serta gerakan tangan kiri dan tangan kananku menyambung rumahku dengan rumah Allah di bulan yang mulia itu. Maka biasakan aku menyambut bulan Ramadan dengan terapi Isra wal Mi'raj. Jika Rasulullah dari Mekah ke Palestina adalah perjalanan di bumi, maka aku berjalan untuk mengukir telapak kakiku dari rumah ke masjid. Aku berjalan di bumi. Rumahku kusambung dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Palestina Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha. Dari rumah Allah aku sambung untuk berdialog dengan Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. 2 rakaat di tahiyatul masjid. Sambungan rumah dengan rumah Allah menjadi energi. Buka puasa dengan air putih akan dibalas melimpah oleh Allah. Hanya nasi atau hanya buah pisang, hanya korma. Tapi kebahagiaannya membuat kita jadi bahagia. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau membuat 1 bulan menjadi bulan perbaikan jiwa yang hina, ternoda dosa dan maksiat ini. Maka ku bawa hari-hariku kebahagiaan yang membuat tubuh ini prima. Karena di siang hari ibadahku menggantikan posisi istri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama di masa lalu selalu mengatakan kepada kita, jika satu hari engkau tidak merasakan nikmatnya puasa di Ramadan, engkau tak ada artinya. Sampai-sampai ada ayat Al-Quran mengatakan, banyak orang berpuasa sekedar merasakan lapar dan haus. Tapi dia tidak menikmati nikmatnya Ramadan, berkahnya Ramadan, rahmatnya Ramadan, energinya Ramadan. Dan dia tidak mengerti bahwa ternyata Allah menjadikan 1 bulan itu menjadi jiwa bercahaya. Seperti Allah menjadikan malaikat bercahaya tanpa api. Dan subhanallah, itulah Allah hadirkan untuk kita semua. Demikian pembukaan di pagi hari ini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Nun jauh dari Sorong, Irian, dan Indonesia Timur. Untuk tuan-tuan NBO di mana saja berada dalam jaringan Duha bersama NBO. Saya kembalikan kepada Tuan Guru. Silakan. Masya Allah.